Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Bambang Pacul, kembali mengeluarkan sebuah statement yang bernada apresiatif terhadap Joko Widodo. Ia mengatakan bahwa dalam pengalamannya bersama dengan Jokowi yang semula bukan apa-apa dan tidak ada apa-apanya, tetapi karena satu modal, yaitu ia bernyali, maka ia kemudian sukses dalam karir politiknya. Setidaknya 2 periode ia menjadi Presiden Republik Indonesia. Lalu ia mengeluarkan sebuah statement karena Jokowi yang sukses dan punya nyali. Ia mengkategorikan Jokowi sebagai seorang Korea. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Sosok Bambang Pacul adalah salah satu kader PDIP dan salah satu pimpinan PDIP yang sangat senior. Keberadaan Bambang Pacul yang paling menarik adalah ketika statement-statementnya disampaikan yang bernada sangat kritis ke dalam partai PDIP sendiri, dan keluar ia seringkali membuat pernyataan-pernyataan yang bernada apresiatif, khususnya terhadap sosok yang dianggap musuh besar PDIP, yaitu Jokowi dan keluarganya. Terhadap Jokowi, ia seringkali mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang justru kontraproduktif dengan semangat yang dibangun oleh PDIP yang memposisikan Jokowi adalah salah satu kader yang balelo, kader yang tidak setia, dan kader yang membuat PDIP menderita karena Jokowi mengambil langkah-langkah politik yang tidak segaris dengan apa yang menjadi keputusan dan kebijakan partai. Termasuk ketika ia mengeluarkan sebuah statement yang bernada apresiatif terhadap sosok muda yang hari ini menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka. Ia kurang lebih mengatakan bahwa Gibran itu harus dilihat dengan cara pandang yang apresiatif. Kita harus menempatkan Gibran sebagai salah satu tokoh muda yang menjanjikan bagi langkah-langkah Indonesia ke depan. Itulah statement apresiatif seorang Bambang Pacul yang sekali lagi kontraproduktif kalau kita lihat dari cara pandang dan pendekatan partainya PDIP yang lagi-lagi menempatkan Gibran itu sebagai orang yang juga menjadi sumber masalah dalam demokrasi di tanah air. Bahkan kader-kader dari PDIP tak jarang menggunakan istilah bahwa Gibran itu adalah salah satu dari orang yang membuat demokrasi kita ini menjadi mundur ke belakang, karena Gibran harus disebut sebagai anak haram demokrasi. Nah, teman-teman, terlepas dari itu semua, kita dapat belajar dari pernyataan seorang Bambang Pacul yang karena ia politisi senior, apa yang disampaikan oleh Bambang Pacul dapat mewakili suasana kebatinan dari banyak orang yang tidak harus dikatakan orang-orang itu adalah orang-orang yang adalah kader PDIP. Tidak selamanya kita harus mengatakan bahwa orang yang sejalan dengan pikiran Bambang Pacul itu berarti orang yang kontra dengan Bambang Pacul atau orang yang berada di PDIP yang selama ini
menggariskan sebuah cara pandang terhadap sosok Jokowi, Gibran, dan keluarga Jokowi itu sebagai sumber masalah dalam demokrasi. Paling tidak, statement seorang yang bernama Bambang Pacul itu memberikan sebuah data tambahan kepada kita bahwa Bambang Pacul adalah seorang politisi yang jujur, yang apa adanya dalam melihat fenomena sosial politik kebudayaan terkait dengan tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi, yaitu Jokowi dan Gibran. Misalnya terhadap Jokowi, ia belum lama ini mengeluarkan sebuah analisis yang bersifat pribadi, tetapi banyak orang setuju dengan pernyataan Bambang Pacul ketika ia mengatakan bahwa Jokowi itu seorang Korea. Tentu bukan Korea dalam pengertian yang sebenarnya, bahwa Jokowi berasal dari Korea, baik Korea Utara atau Korea Selatan. Bukan itu maksudnya. Tetapi poin yang mendasari pernyataan seorang Bambang Pacul adalah ketika ia mengatakan bahwa Jokowi itu Korea karena punya nyali besar. Nyali yang membuat ia sukses dalam karir politiknya. Terbukti Jokowi mampu mendudukkan dirinya sebagai kader PDIP pada waktu itu yang karena nyalinya ia kemudian sukses menjadi 2 kali presiden terpilih Republik Indonesia. Itulah puncak karir Jokowi ketika menjadi presiden Republik Indonesia selama 2 periode. Nah, pernyataan ini teman-teman yang harus saya katakan dalam bingkai pemikiran filsafat itu sebagai sebuah pernyataan yang seringkali keluar dari sebuah kesadaran yang sangat berbasis pada konteks di mana suasana kebatinan yang terjadi dalam hidup kita sebagai bangsa dan negara dengan dinamika yang tidak bisa kita katakan remeh, tetapi sangat kompleks, tetapi mampu dimainkan oleh seorang yang bernama Jokowi. Sehingga Jokowi orang yang punya kecerdasan sosial, kecerdasan politik, kecerdasan kebudayaan, dan itulah yang menghantar Jokowi sukses dalam peruntungan-peruntungan karir politiknya yang mendudukkan ia menjadi presiden terpilih Indonesia 2 kali periode. Nah, teman-teman, pernyataan Bambang Pacul ini lagi-lagi merupakan sebuah self-understanding. Jadi dalam pemikiran filsafat, kata kunci penting sebagai bagian dari filsafat reflektif itu adalah ketika kita berani menyebut bahwa ada kesadaran diri yang penting untuk kita lihat pada orang lain. Jadi orang lain itu adalah sebuah kaca untuk melihat dan bercermin tentang diri kita. Dan sangat luar biasa bahwa seorang Bambang Pacul yang adalah politisi senior tetapi bisa melihat orang lain dan dengan perspektif yang apresiatif ia bisa mengatakan bahwa Jokowi adalah sukses karena ia bernyali. Nyali Jokowi adalah kekuatan yang membuat Jokowi berbeda dari tokoh-tokoh yang lain yang berani mengambil resiko, berani mengambil tantangan, dan apa yang ia kemudian dapatkan itu adalah sebuah tingkat dari pencapaian karir politik sebagai presiden 2 kali atau 2 periode. Dan karena itu seorang Bambang Pacul pada akhirnya menaruh sikap respek atau hormat. Nah, cara-cara pandang seperti inilah teman-teman yang dalam filsafat itu disebut sebagai perspektif mediasi. Bahwa kita hanya mengenal siapa kita dengan melalui jalan panjang, jalan berliku, dengan mengakui peran-peran orang lain dan mengakui prestasi-prestasi orang lain yang tidak perlu kita matikan jalan hidup seseorang karena setiap orang itu punya jalan hidupnya masing-masing dan apapun yang kita lakukan untuk menjegal orang lain itu akan gagal saja kalau ternyata kehendak yang ilahi memang betul-betul menggariskan di tangannya ia sukses dalam kerja-kerja sosial, politik, kebudayaan, dan itulah yang dilihat oleh Bambang Pacul pada seorang yang bernama Jokowi. Buktinya
nyali Jokowi itu mampu diterjemahkan dan mendudukkan Jokowi menjadi orang yang sukses sebagai Presiden Republik Indonesia selama 2 kali periode. Nah, teman-teman, mari kita belajar dari sosok seorang Bambang Pacul. Bambang Pacul adalah orang yang menggunakan filsafat reflektif. Ia mengerti tentang bagaimana membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan, dan satu kata kunci penting dalam filsafat reflektif itu adalah mengakui prestasi orang lain. Dan tidak perlu kita melemahkan, merendahkan orang lain, karena jalan hidup setiap orang itu sudah digariskan oleh Tuhan. Dan kalau kita bisa mengakui itu, maka kita bisa sampai juga pada sebuah sikap dan pendirian bahwa toh pada akhirnya manusia itu ditempatkan sebagai orang yang berprestasi karena nyalinya besar, dan itulah yang dilihat oleh Bambang Pacul pada sosok yang bernama Joko Widodo.